Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari ini kita bisa melanjutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibuna wa sayyiduna wa maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita membahas beberapa hal pada hari ini insyaallah berkaitan dengan zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksud di sini adalah pamannya, bibinya dan juga ibunya insyaallah taala. Maka pada hari ini kita akan membahas bahwa beliau memiliki ayah seperti yang kita katakan kemarin, yaitu adalah Abdullah, karena Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib. Maka ayah beliau adalah Abdullah. Ayah beliau adalah Abdullah. Kemudian ibu beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah. Ya, Aminah binti Wahab. Aminah. Maka ini adalah ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir nanti, Rasul SAW itu lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Dan bahkan meninggal dunia nanti bukan di negeri Mekah. Bukan lagi di Mekah, tapi lagi di perjalanan dagang. Ini Abdullah. Kemudian Aminah, ibunya Rasulullah SAW, yang dimana juga Aminah ini memiliki nasab juga, garisan juga dari Bani Najjar, dari Bani Najjar di Madinah, dari Bani Najjar di Madinah. Begitu juga ayahnya Rasulullah SAW itu punya nasab juga kepada Bani Najjar dari pihak ibu nanti di istrinya Hashim. Istri Hashim itu salah satu istrinya namanya adalah yang dimana beliau itu adalah dari Bani Najjar ya. Beliau itu dari Bani Najjar. Akhirnya Abdul Muttalib dibawa oleh Muttalib ke negeri Maka insya Allah nanti kita akan jelaskan hal tersebut. Jadi nama ayahnya adalah Abdullah, nama ibunya adalah Aminah. Kemudian beliau Rasulullah alaihi wasallam itu memiliki ibu persusuan yang lain. Jadi kan kalau ibu kandung Aminah, dan juga disebutkan dalam riwayat Aminah juga menyusui Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian ada dua lagi wanita yang lain yang menyusui Rasulullah alaihi wasallam. Yang pertama adalah Suwaibah, jari Abi Lahab. Itu Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Kemudian yang ketiga adalah Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Yang nanti insya Allah kita akan bahas kisah Halimah di pertemuan yang akan datang. Jadi di sini ibu Rasul pertama dari ibu kandung satu, dari ibu persusuan dua. Dari Suwaibah dan juga Halimah As-Sa'diyah. Suwaibah dengan Halimah As-Sa'diyah. Maka Rasulullah SAW kalau dibilang berarti memiliki 3 ibu, 2 dari persusuan, 1 dari kandung, dari ibu aslinya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Suwaibah, karena Suwaibah ini budaknya Abu Lahab, maka Suwaibah ini telah menyusui beberapa anak. Ya, salah satunya adalah beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Hamzah, pamannya bahkan. Hamzah bin Abdul Muttalib, Hamzah paman plus kakak istilahnya gitu kan. Karena Hamzah ini disusui oleh Suwaibah lebih dahulu daripada Rasul. Berarti kalau secara hitungan Suwaibah, maka Hamzah kakaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hitungan secara nasab, Hamzah ini adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Abu Salamah, ya, Abu Salam Al-Makhzumi radhiyallahu anhu juga termasuk salah satu dari yang disusui oleh Suwaibah. Abu Salamah ini sahabat yang besar ya, ikut hijrah ke Madinah, ke Habasyah dan juga hijrah ke Madinah, juga ikut bersama Rasulullah SAW nanti. Dan beliau juga salah satu mantan suami dari istrinya Rasulullah SAW, Ummu Salamah. Abu Salamah itu adalah suaminya Ummu Salamah. Kemudian ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka Ummu Salamah dinikahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah anaknya Suwaibah, yaitu adalah Masruh radhiyallahu anhu, juga anaknya Suwaibah yang nanti juga masuk Islam. Maka ini dari sisi ibu. Kemudian dari sisi yang lain,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki paman, ya memiliki paman. Maka siapa saja pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama adalah Hamzah. Adalah pertama Hamzah bin Abdul Muthalib, semua bin Abdul Muthalib, Hamzah. Nah, ini juga sahabat Rasulullah masuk Islam, Hamzah. Kemudian yang kedua Abbas, nanti juga masuk Islam radhiyallahu anhu. Abbas bin Abdul Muthalib juga paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam. Maka dua di antara yang masuk Islam dan ada dua di antaranya yang tidak masuk Islam, yaitu adalah Abdul Muthalib dengan Abu Thalib. Nah, jadi ini empat paman Rasul yang mendapatkan kehidupan di masa kenabian. Jadi ketika Rasul SAW menjadi nabi, hanya 4 paman ini. Cuma hanya ada 4 pamannya, yang lainnya sudah meninggal dunia. Ya, itu adalah Abbas, itu Hamzah, Abu Thalib, dan Abu Lahab. Dan 2 di antaranya, Abu Abbas dan dia Hamzah, ini masuk Islam dan insya Allah mereka di surga. Kemudian untuk Abu Thalib ini mati dalam keadaan kufur, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya azabnya diringankan. Kemudian kalau Abu Lahab adalah paman yang paling memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang begitu besar, yang begitu dahsyat sampai turunlah surat Al-Lahab karena begitu besarnya pemusuhan yang dilakukan oleh Abu Lahab ini atau Abdul Uzzah nanti. Atau Abdul Uzzah. Kemudian paman yang lain yang disebutkan oleh para ulama adalah Al-Harits. Ya, Al-Harits ini bisa dikatakan mungkin anak pertamanya Abdul Muthalib. Ya, anak anaknya Abdul Muthalib, nanti kita akan kisahkan ketika berkaitan dengan sumur Zam-Zam. Kemudian ada Zubair. Kemudian ada Abdul Ka'bah. Ada Dirar, ada Al-Mughirah. Ada juga Qusm. Kan juga ada Ghidaq. Ada Ghidaq, Qusm, kemudian ada Al-Mughirah, ada Abdul Ka'bah, kemudian ada Zubair, dan sisanya 4-nya adalah ada Al-Harits, kemudian 4-nya yang mendapatkan masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Kemudian dari bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 6. Ada Safiyah, ada Atikah, ada Arwah, ada Bayda, ada Barrah, ada Umaymah. Ini 6 bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 yang bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pamannya, dan juga kita harus tahu anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak Rasul sallallahu alaihi wasallam laki ada 3. 2 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Yaitu pertama Al-Qasim dengan Abdullah. Ya, Al-Qasim dengan Abdullah, 2. Ini dari Khadijah, yang ketiganya Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Mungkin Ibrahim nanti kita akan bahasnya sebentar. 2 Abdullah, Al-Qasim dengan Abdullah. Nah, Abdullah ini karena lahirnya di masa nubuwah, maka kadang dijuluki dengan At-Thayyib atau At-Tahir. Nah, kadang sebagian para mufassir, para ahli sirah itu tertukar. Disangkanya At-Thayyib sendiri, At-Tahir juga sendiri, atau kadang 2 ini dijadikan satu, At-Thayyib dengan At-Tahir. Sebetulnya At-Thayyib atau At-Tahir ini julukan untuk Abdullah, karena Abdullah hidupnya di masa kenabian. Sedangkan Al-Qasim hidupnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi seorang nabi. Sebelum diangkat seorang nabi. Kemudian anak beliau juga yang laki, yaitu dari Ibrahim, yang nanti akan lahir setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, dan setelah dikasih hadiah oleh Muqawqis, seorang budak bernama Maria Al-Qibtiyah. Kemudian anak perempuan yang Rasulullah SAW itu ada 4. Ada Zainab, ada Fatimah, ada Ruqayyah, dan ada Ummu Kulsum. Ada Zainab, ada Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Fatimah. Ya, ini 4 anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling besar adalah Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummul Kulsum, dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita gabung antara anak laki-laki dengan putrinya Rasul, maka ada 7. Rasulullah memiliki 7
anak. Ada memiliki tujuh anak. Ini Rasulullah SAW memiliki tujuh anak. Kemudian Rasulullah SAW memiliki para istri yang insya Allah kita akan jelaskan lebih panjangnya insya Allah di pertemuan yang akan datang, karena beliau memiliki 11 istri yang insya Allah di pertemuan yang akan datang kita sedikit mungkin jelaskan keutamaan dari istri-istri Rasulullah SAW. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.